data yang boleh kita bisa jadikan acuan untuk tingkat provinsi sudah ada narasumbernya. Saya berani menyampaikan ini, Bapak dan Ibu sekalian, karena dari 34 provinsi yang bisa merekap dan menggunakan tupoksi sebagaimana tupoksi Satpol PP provinsi, saya boleh sampaikan hanya untuk Jawa Tengah yang bisa menjadi kepanjangan tangan Kasat Kabupaten Kota untuk mereka rekap datanya. Kalaulah kami hanya bisa merekap dari 34 provinsi, betapa itu sangat mudah. Kalaulah saya justru berharap kepada banyak junior saya selaku kasat dan sekretaris di kasat provinsi ini untuk bisa membantu kami. Karena saya mau sampaikan jujur, kami ini seperti Pak Dirjen sampaikan, kita bisa dibayangkan saya selalu tiap hari 56 grup. Itu yang saya ikuti dengan harapan bisa membagi informasi dan mendorong rekan-rekan saya jajaran Pol PP untuk mengirimkan data. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kami kesulitan dengan data tersebut. Saya mau bilang bagaimana? Saya jujur malu dengan beliau, senior saya Bu Retno, mau dikasih yang namanya sistem dari Jawa Tengah. Jujur saya bilang gengsi dong, gengsi sebenarnya. Tapi memang kita per Kasubdit itu sudah pada tahap akhir untuk selesai SIM masing-masingnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menggugah rekan-rekan terutama para senior, teman-teman sekalian di provinsi untuk bisa seperti Jawa Tengah. Supaya kita bisa merekap data-data yang masuk. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya berkeinginan ke depan untuk data sekarang ini kita belajar dulu seperti anak SD dulu. Yang lain pingin supaya kenapa Pak terlalu repot pakai WA Group? Iya, saya akui. Kalau kita pakai SIM Pol PP, data sudah menunjukkan 3,4% yang masuk melaporkan lewat SIM Pol PP. Bapak dan Ibu tidak percaya? Lihat WA Group. Saya selalu update. Setiap hari dan setiap minggu saya selalu update data dengan harapan Bapak dan Ibu jajaran Pol PP itu baca supaya pahami kondisi yang kami alami di kementerian. Mana Pak data prokes? Saya sampaikan, Pak Sekretaris, data prokes kami dapatkan lewat WA Group. Mereka ketawa, kok bisa? Kenapa tidak pakai sistem? Saya bilang, Bapak dan Ibu tolong mengerti kami. Jangankan WA Group, minta data lewat SMS sampai sekarang pun tidak pernah dijawab. Itu saya sudah alami. Saya pernah satu malam penuh SMS ke semua kasat Pol PP yang ada di nomor saya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada ratusan di nomor saya. Kenapa saya ingin menggugah rekan-rekan saya, jajaran Pol PP untuk bisa. Dan saya selalu mencari data untuk di-share kepada seluruh rekan-rekan saya supaya memahami. Nah sekarang sudah banyak lagi yang baru. Sudah 1 bulan terakhir saya mulai mengirimkan. Karena Pak Dirjen sudah menyampaikan ke kita. Saya tadi sudah diskusi dengan senior nih, Pak Kadir nih. Yang namanya masuk di kuadran 1. Selama ini Satpol PP itu kuadran 2. Kerjanya ngeri, di mana-mana berkeringat, tapi masyarakat tidak tahu. Itu kuadran 2, taruhan kita. Kita kerja di mana-mana. Yang tahu hanya kita. Yang tahu hanya WA Group kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita masih masuk kuadran 2. Kerjanya begitu banyak, keringatan. Sampai kamu kalau Satpol PP ngomong begini, kami ini kerja banyak-banyak. Iya. Tidak percaya? Kita tinggal lihat. Tinggal ketik di Google. Satpol PP Kota Batam. Tinggal lihat. Laporan ada enggak? Kalau dia di situ, 1 jam yang lalu. 10 menit yang lalu. 1 hari yang lalu, itu baru top. Tapi kalau dibuka diketik di Google, Satpol PP Kota, Satpol PP Kabupaten Halmahera Tengah, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apa kerjanya?
Kalau tidak percaya, ketiklah masing-masing. Saya sudah buktikan kemarin di PPNS di Bengamenu, Pak kami begini-begini. Oke, mari kita cek. Ketik. Nih buktinya, ini fakta. Ini namanya jejak digital. Itu namanya jejak digital. Inilah yang selalu kita sampaikan. Bulan saya cari itu masih menempatkan kasus Goa itu nomor 1. Kasus penamparan ibu hamil di Goa juga nomor 5. Tidak pernah berubah nomor itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mengirimkan yang namanya berita-berita lewat medsos. Padahal saya sudah di situ tulis tolong dikirim untuk menurunkan itu. Banyak sering kali kasus saya telepon Pak Kasat, begini-begini, mohon petunjuk, kami mau klarifikasi. Percuma Bapak klarifikasi. Kalau Bapak dikasih berita 1, kasih berita dia 10 minimal. Kalau perlu 100, untuk apa? Menurunkan berita itu. Nah, saya selalu Bapak dan Ibu, setiap hari saya akan kirim di WA Group. Apa yang dikerjakan, dikirim oleh Bapak dan Ibu sekalian di hari kemarin itu dievaluasi pagi hari. Lihat aja nanti di setiap WA Group itu pasti ada berita medsos. Dan saya selalu kumpul, itu setiap minggu kita kirim. Di query-nya kita nomor berapa, di hashtag-nya nomor berapa, kemudian di Instagram-nya kita seperti apa. Sudah ada. Bisa dibayangkan di Instagram, hashtag kita itu nomor 1. Di 2 bulan yang lalu, kasus di Goa, saya sakpol. Itu. Saya bangga Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa daerah sudah menunjuk yang namanya petugas IT. Itu udah banyak. Dikasih honor lagi. Tambahan. Ini contoh ada dari Jambi. Dari Siak, dia diam-diam karena dia begitu. Banyak juga dia tuh. Banyak sekali beritanya. Dan tadi pagi Bapak dan Ibu sudah lihat hasil yang kita rekap minggu ini saya hafal. Yang paling banyak melaporkan masih kalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat provinsi, Kota Jambi, Siak kalah nih. Baru Kota Denpasar, Kutai Kartanegara itu masuk. Saya sudah hafal itu karena apa? Saya selalu lihat dan saya kirim dengan harapan menggugah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, mari kita bangun. Jangan kemudian jadi ecek-ecek. Kemarin diskusi dengan orang-orang BPNS. Semua saya tanya, apa penegakan perda? Tidak pernah disebutkan dengan penertiban PKL. Akhirnya apa? Pol PP kerjanya hanya bersih-bersih pasar. Itulah mindset yang dibentuk karena Bapak dan Ibu jarang melaporkan bahwa Pol PP itu bukan hanya itu tugasnya. Mau bisa seperti itu tergantung Bapak dan Ibu sekalian. Sekretariat PPNS yang ada di Indonesia memprihatinkan. Sekretariat yang ada di Indonesia itu memprihatinkan. Bagaimana kita bisa menegakkan perda kalau sekretariat itu tidak ada? Bagaimana mau bagus? Saya lihat kelemahan kita di situ. Nah, apalagi yang para kasat, tolonglah dilihat sekretariat PPNS. Karena bagaimana kita bisa bagus kolaborasi dengan teman-teman kita di Polri kalau barang itu tidak ada. Saya udah lihat, wah hampir semua. Makanya tadi saya bilang 333 yang mendata ke kita, berapa jumlah PPNS? 333 yang mendata. Yang masuk sekretariat cuma 125. Saya hafal betul, 125 daerah yang melaporkan keberadaan sekretariat PPNS. Yang ada 80-an, yang tidak ada lebih banyak lagi. Itulah kondisi kita. Karena terbiasa mendidik Pamong Praja, saya pun ingin agar Korps Pamong Praja ini seperti di Jatinangor. Yang masuk di dalam itu punya rasa kebanggaan terhadap Korps. Itu maunya saya itu. Makanya saya harus ikuti seperti itu. Dari saya tidak tahu, sekarang sudah mulai tahu. Di mana-mana saya harus hadir dan pasti kalau dengar kata-kata saya selalu bilang data. Setiap kali pembicaraan, data, terus data dan data itu yang saya bilang. Jadi mohon rekan-rekan saya semua, tolonglah kami. Bantulah kami. Bagaimana Pak Dirjen akan menyampaikan kalau tidak didukung dengan data. Saya selalu bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekitar 86.000 non-PNS yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Mereka mengeluh kemana? Saya setiap hari yang namanya grup FKBBN ini jumlahnya segitu.
ada berapa grup non-PNS. Saya ikut mendengar dan melihat. Kalau kasatnya malas, dia malas, umpamanya balas, saya lewat grup mereka. Orang-orang itulah. Nah sekarang kalau ditanya, Pak bagaimana kita? Kan banyak kalau kita lagi Zoom meeting, bagaimana dari Kementerian Dalam Negeri melihat non-PNS? Betul yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Tanya, berapa yang bawa masuk surat? 5 aja saya tahu, kabupaten mana aja yang masuk. Kota Serang, Luwuk, mana yang lain? Belum ada. Terus apa data kita? Mana kita mau sampaikan? Saya sudah sampaikan ke beliau, Pak, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengundang lewat Zoom meeting kepada seluruh Kasat Pol PP se-Indonesia dengan sekretarisnya, dengan pegawai yang menangani soal kepegawaian untuk bicarakan ini non-PNS. Kita akan menghadirkan pejabat dari Menpan, dari BKN, supaya apa? Clear, supaya tanggung jawab kita itu lepas, supaya Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada non-PNS seperti ini ke depan. Karena mindset yang terbentuk saat ini, apa kerjanya Direktorat Pol PP? Tidak bisa membuat formasi khusus. Itu kan clear, tidak akan mungkin lagi. Kenapa tidak ada CPNS? Clear sekarang yang dibutuhkan informasi ini. Nah sekarang P3K. P3K juga tidak termasuk di formasi itu. Belum ada di kita. Coba bayangkan. Nah kesempatan kita lah kalau sama-sama, saya pokoknya kalau sudah undang ini tidak mau hadir, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah selesai. Saya paham betul 7% di antara kita adalah non-PNS, 30% adalah PNS, dan dari 37% itu 80% sudah istilah selamat sore semuanya. Sudah di ujung-ujung. Expire. Ada yang sudah mau maghrib. Expire. Banyak. Itulah kita. Tapi itulah tantangan, justru kita akan ada peluang. Demikian, sekali lagi saya mohon bantuan seluruh rekan-rekan saya. Jika Pol PP ingin maju, tergantung kita. Kalau bukan kita, siapa lagi akan memajukan Korps Praja Wibawa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.